Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini kita mau berbicara tentang bacaan hari ini. Tentang marilah kepadaku, kamu semua yang berbeban berat, yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya awali dengan sebuah cerita yang mungkin umum terjadi tetapi jarang diekspos, atau kalaupun ada terekspos ke permukaan menjadi konsumsi publik, itu hanya terjadi pada segelintir orang. Soal hubungan di tengah keluarga. Ada keluhan, suami menjadi kasar belakangan ini, menjadi sosok yang menakutkan, mengancam. Dan seringkali yang menceritakan ini pasangannya, istrinya, dan si istri menjadi korban, benar. Tapi baik juga dilihat kenyataan bahwa suami adalah korban dari ketidaksanggupan untuk mengelola beban-beban hidup. Sebuah pertanyaan, mengapa seseorang, kita tidak mau menyudutkan pihak tertentu ya, bisa juga suami, bisa juga istri, berubah di tengah jalan. Setelah sekian lama dikenal, ternyata ada perubahan sikap menjadi sosok yang lebih menakutkan, mengerikan, mengancam. Mengapa? Lalu ada yang mulai mengatakan, ternyata mulai keluar sifat aslinya. Apa maksudnya sifat asli? Apakah dia terlahir menjadi orang jahat? Atau ada situasi yang memaksa dia mengungkapkan emosinya dengan cara yang mengerikan, mengancam itu tadi, membuat tekanan-tekanan kepada pasangannya. Nah, ada kemungkinan bahwa sebenarnya ketidaksanggupan untuk mengelola beban hidup membuat seseorang berubah. Karena stres. Tapi tidak tahu untuk mengelola, untuk memanage, untuk menganalisis perasaannya sendiri. Tapi menarik akhirnya kalau seseorang yang mengalami peristiwa semacam itu berubah dia, dan dia sadar, mengapa saya belakangan ini menjadi lebih kasar ya, menjadi lebih intimidatif. Menarik kalau orang semacam ini bisa melihat kekurangannya dan kembali kepada bacaan ini. Ini saya pikir kekuatan dari bacaan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya yakin orang yang lega hatinya dari beban tidak akan menjadi seorang yang menakutkan. Kadang orang yang menakutkan itu pun tidak ingin dirinya menjadi senegatif itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan ini, lingkaran kejahatan, lingkaran negatif, emosi yang tak terkelola. Pernah saya baca buku, marah itu adalah sebuah indikator. Ya, marah itu tanda ada yang tidak memuaskan dalam hidup. Nah, marah itu dalam dirinya bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk adalah manifestasi dari kemarahan ini. Karena marah dia mulai insulting, menghina. Karena marah dia mulai berbicara kasar. Karena marah dia mulai memukul, menyakiti, menyiksa orang lain. Marah menunjukkan adanya perasaan letih lesu dan beban berat yang tidak terselesaikan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kesanggupan untuk menerima kuk itu yang di punggung kerbau atau sapi, bahasa Bataknya auga, bahasa Italianya jogo, bahasa Inggris yoke, mungkin yoke. Beban yang berat tetapi bisa ditanggung kalau dengan taat mau menerimanya. Mengapa beban itu berat? Ini sebuah pertanyaan.
Boleh jadi yang kamu tahan itu memang timbangannya besar, berat, atau punggungmu, pundakmu lemah. Begitu ya. Sehingga kita butuh kekuatan ekstra untuk memundaki, membawa di pundak beban yang berat itu. Tetapi kalau kita bersama dengan Kristus, apakah masih ada beban? Masih juga. Tetapi bebanku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bersama Kristus kita punya kekuatan untuk melangkah, melanjutkan hidup tanpa harus berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dan untuk saya ini sesuatu yang bisa dibuktikan bahwa kalau hidup dua kita lemah, hidup kita bisa lebih sulit. Maka sering juga saya katakan, kalau teman-teman semua menemukan saya kelihatan sebagai sosok yang mengecewakan, sosok yang tak saya duga berbuat salah seperti ini, besar kemungkinan itu karena saya kurang berdoa. Dan kalau juga kita mengalami hal serupa ya, mengapa saya menjadi lebih buruk, menjadi lebih malas, menjadi kurang semangatnya, kurang daya hidupnya, sisi positifnya karena kurang berdoa. Disinilah tampak buah dari hidup rohani itu, kualitas hidup. Semoga kita berusaha saling mengingatkan untuk lebih dekat padanya, untuk lebih berdoa, berpasrah. Dan dengan itu kita bisa menjalani hidup dengan bahagia dan tidak berubah menjadi seorang yang mengerikan bagi orang-orang terdekat kita. Pace e bene.